Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 373 Sikap Seorang Raja. Serangga ini disebut pemakan tulang. Jika masuk ke tubuhmu, serangga ini akan menggerogoti organ tubuhmu, dagingmu sedikit demi sedikit, dan akhirnya tulangmu pun akan dimakannya. Tapi sebelum itu, kau akan merasakan dengan jelas proses pengunyahan organ-organmu. Aku rasa kau pasti akan menyukai perasaan ini. Raja Katak Hitam bermain-main dengan Bone Devourer di tangannya dan tersenyum aneh dan berkata kepada Chu Feng. Jadi itu adalah Bone Devourer. Aku bahkan berpikir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, saat dia melihat Bone Devourer yang mengerikan itu, Chu Feng dengan jijik melengkungkan bibirnya. Apa? Kau mengenali Bone Devourer ini? Melihat itu, Raja Katak Hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Bone Devourer adalah hewan peliharaannya dan sangat sulit ditemukan. Orang normal seharusnya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tentu saja aku pernah melihatnya sebelumnya. Itu hanya serangga yang bisa memakan daging dan tulang. Bagi yang lain, hal ini mungkin baik-baik saja, tetapi bagiku, tidak ada tantangan sama sekali. Akan lebih baik jika kau mengubah metode penyiksaanmu. Chu Feng mengerutkan bibirnya dan berkata, benarkah? Kalau begitu, ini sangat mudah. Pertama, tantanglah Bone Devourer ini. Jika kau berhasil, maka aku akan mencari cara lain untuk menyiksamu. Raja Katak Hitam tersenyum aneh seolah-olah ia melihat akting Chu Feng dan sambil berbicara, ia berjalan ke arah Chu Feng. Oi, ini sungguh tidak menantang. Ganti saja dengan yang lain. Sial, jangan beri aku makanan menjijikkan seperti itu. Oi. Gelombang. Kali ini, Raja Katak Hitam tidak lagi memperhatikan Chu Feng. Dengan satu tangan, ia membuka mulut Chu Feng, dan dengan tangan lainnya, ia akan memasukkan Bone Devourer ke dalam mulut Chu Feng. Biarkan dia pergi, aku tidak butuh dia mati untukku. Saat melihat pemandangan itu, sedikit rasa enggan muncul di wajah manis Ziling. Tubuhnya yang indah sedikit bergetar dan semburan kekuatan tak terbatas terpancar keluar dan benar-benar telah memutuskan semua tanaman merambat yang mengikatnya. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menghentikan Raja Katak Hitam. Kembalilah ke sana. Apa yang kukatakan berlaku di sini. Namun, dengan lambaian tangan Raja Katak Hitam, lapisan aura yang sangat besar menutupi tubuh Ziling dan menyegel kekuatannya, menyebabkannya jatuh tak berdaya ke samping dan dia tidak dapat berdiri kembali. Dan melihat serangga besar yang menjijikkan itu akan dimasukkan ke dalam mulutnya sendiri, wajah Chu Feng menjadi hijau. Dia tidak ingin dimakan oleh serangga seperti itu. Ayah, selamatkan aku gelombang. Namun tepat pada saat itu, terdengar lolongan seperti kodok dari pintu masuk istana. Pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa di wajah Raja Katak Hitam yang jahat, kepanikan muncul. Tidak hanya menghentikan gerakannya ke arah Chu Feng, ia bahkan mengarahkan pandangannya ke arah pintu masuk istana dan berteriak keras, lepaskan. Pada saat yang sama, Chu Feng juga mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk istana. Ia menemukan seorang lelaki tua berdiri di sana, dan orang itu adalah Zi Xuanyuan. Dan di depan Zi Xuanyuan, bahkan ada seekor binatang buas yang berlutut. Penampilan binatang buas itu sangat mirip dengan Raja Katak Hitam. Bukan hanya kodok berwarna hitam, bahkan mata dan fisiknya pun sangat mirip. Ia juga memiliki kultivasi tingkat ke-7 dari alam mendalam. Jadi, sepertinya Raja Katak Hitam bahkan memiliki seorang putra. Tidak heran Zi Xuanyuan tidak muncul dalam waktu yang lama. Jadi orang tua itu pergi untuk menangkap putra Raja Katak Hitam. Memang, dari penampilan Raja Katak Hitam, dapat dilihat bahwa ia sangat peduli pada putranya. Kali ini, Zi Xuanyuan dapat dianggap telah memahami titik lemah Raja Katak Hitam. Penatua Xuanyuan. Pada saat yang sama, Liu Zizun dan yang lainnya dari villa bergengsi juga gembira karena mereka semua tahu kekuatan Zi Xuanyuan. Setidaknya itu setara dengan Raja Katak Hitam, jadi setelah melihat Zi Xuanyuan, rasanya seperti mereka melihat penyelamat mereka. Namun, Zi Xuanyuan tidak menghiraukan mereka, dan berkata kepada Raja Katak Hitam, lepaskan kedua anak itu atau aku akan membunuh kodok kecilmu. Beraninya kau. Jika kau berani melakukan apapun pada anakku, jangan sekali-kali berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Raja Katak Hitam itu melemparkan tatapan dinginnya ke segala arah sambil melolong marah. Aku tidak berani. Apakah kamu ingin mencobanya? Zi Xuanyuan tersenyum tipis dan tatapan dingin muncul di matanya. Jangan. Aku akan melepaskannya. Melihat itu, Raja Katak Hitam buru-buru berhenti, dan segera setelah itu, dia menarik Chu Feng dari tanah dan berkata, demi keadilan, kau lepaskan anakku, dan aku akan melepaskannya. Biarkan mereka berdua berjalan sendiri dan baik aku maupun kau tidak boleh bergerak. Bagaimana? Baiklah, seperti yang kau katakan. Tapi sebaiknya kau tidak bermain trik. Jika kau berani bertindak gegabah, aku akan membiarkanmu merasakan akibatnya. Zi Xuanyuan tidak ragu-ragu. Sebaliknya, dia menjawab dengan lugas.
Dan sambil berbicara, dia mendorong kodok itu, tetapi pada saat yang sama, dia menggunakan auranya untuk menahan kodok itu dengan erat. Jika Raja Kodok Hitam berani melakukan tindakan apapun, dia akan segera membunuh penerus Raja Kodok Hitam. Enyahlah. Pada saat yang sama, Raja Katak Hitam juga mendorong Chu Feng keluar tetapi dia tetap menahan Ziling di sisinya. Pada saat itu, Chu Feng jelas bisa merasakan sepasang mata sedingin es tengah menatapnya dari belakang, dan gelombang aura mengerikan juga terkunci pada dirinya. Jadi, Chu Feng tidak berani melakukan gerakan yang tidak terduga, dan dia berjalan dengan hati-hati menuju tempat Zi Xuanyuan berada. Namun pada saat yang sama, dia menyesuaikan petir ilahi di tubuhnya. Untuk berjaga-jaga. Ribit, aku menangkapnya. Memang, tepat saat Chu Feng hendak menemui kodok itu meledakkan aura alam mendalam tingkat ke-7 dan mengulurkan tangannya yang berwarna hitam lengket ke arah Chu Feng dan meraihnya. Dalam jarak seperti itu, bahkan jika Zi Xuanyuan ingin menyerang, itu sudah terlambat. Namun, Chu Feng mendengus dingin. Kedua pupil matanya tiba-tiba berubah dan auranya langsung naik dari alam mendalam tingkat ke-3 ke alam mendalam tingkat ke-5. Dia membalikkan tangannya, dan meletakkan lengan kodok itu ke telapak tangannya. Setelah itu, dia memutar tubuhnya dengan kuat dan dengan bunyi, puff, Chu Feng menekan katak berbadan besar itu ke bawah, sehingga ia berlutut di depannya. Apa? Setelah melihat pemandangan itu, Raja Katak Hitam dan binatang buas lainnya di tempat kejadian semuanya sangat tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa aura Chu Feng tiba-tiba berubah dan kekuatannya akan menjadi sekuat itu. Dia benar-benar mampu menaklukkan putra Raja Katak Hitam dengan mudah. Akan tetapi pada saat itu, dibandingkan dengan keterkejutan yang disebabkan oleh binatang mengerikan, orang-orang yang ikut serta dalam peristiwa ini jelas jauh lebih tenang. Lagi pula, mereka sudah tahu sebelumnya bahwa Chu Feng bukanlah lampu yang menghemat minyak. Dia menguasai banyak metode khusus dan memiliki kekuatan tempur yang menentang akal sehat. Namun, meskipun begitu, ketika Chu Feng dengan mudah menaklukkan kodok yang berada di alam mendalam tingkat ke-7, mereka masih merasa heran di hati mereka. Namun, kodok itu bukanlah monster biasa. Ia adalah putra Raja Kodok Hitam, dan darah monster khusus yang mengandung kekuatan khusus mengalir di dalam tubuhnya. Namun monster sekuat itu masih dapat dengan mudah dikalahkan oleh Chu Feng. Itu menunjukkan betapa menakutkannya Chu Feng. Lepaskan Nona Ziling atau aku akan melumpuhkan anakmu. Salah satu tangan Chu Feng mencengkeram bahu kodok itu, dan tangan lainnya sedikit terangkat dengan bahaya berwarna emas yang terkondensasi di tangannya, diarahkan ke leher kodok itu. Manusia terkutuk, kau bermain trik. Kita sepakat untuk melepaskannya pada saat yang sama. Apa maksudnya ini? Raja Katak Hitam tidak menjawab, dan hanya melolong marah pada Chu Feng. Itu hanya kesepakatan antara Anda dan Tetua Xuanyuan. Dia telah memenuhi bagiannya dari janji tersebut. Saat ini, saya sedang bernegosiasi dengan Anda. Jangan tanya apa artinya ini. Saya hanya bertanya satu hal. Bebaskan, atau tidak bebaskan. Tatapan mata Chu Feng setajam pedang, dan nada mendominasi yang murni memikat banyak wanita cantik di tempat kejadian karena aura yang ditunjukkan Chu Feng sama sekali bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Itu adalah aura bawaan seorang raja.